Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Eli dan teman-teman 2024. Perkenalkan saya Naomi Olivia Sanggang dengan NPM 21224452. Di sini saya akan menjelaskan tema hubungan Bank Indonesia dengan lembaga keuangan lainnya. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, izinkan saya menjelaskan isi dari materi tersebut. eh, di dalam presentasi ini kita akan membahas mengenai hubungan Bank Indonesia dengan berbagai lembaga keuangan lainnya. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga seperti Bank Umum, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, LPS, Kementerian Keuangan, pasar modal hingga lembaga keuangan syariah. Selanjutnya ada peran Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki tiga peran utama dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama itu, Bank Indonesia bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai rupiah dan stabilitas moneter melalui kebijakan suku bunga dan pengendalian inflasi. Peran yang kedua itu, Bank Indonesia mengatur dan mengawasi sistem pembayaran agar berjalan dengan lancar, aman, dan efisien. Peran yang ketiga itu, Bank Indonesia mengelola cadangan devisa negara untuk menjaga ketahanan ekonomi terhadap gejolak global. Kita masuk ke hubungan Bank Indonesia yang pertama, yaitu hubungan Bank Indonesia dengan Bank Umum. Hubungan Bank Indonesia dengan Bank Umum sangat erat dikarenakan Bank Umum merupakan bagian dari sistem perbankan nasional. Bank Indonesia menetapkan suku bunga kredit dan simpanan di Bank Umum. Selain itu, Bank Indonesia juga berfungsi sebagai leader of last resort, yaitu menyediakan pinjaman darurat kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Bank Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap kesehatan bank umum demi menjaga stabilitas keuangan. Hubungan yang kedua itu hubungan Bank Indonesia dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia bekerja sama dengan OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia berfokus pada kebijakan moneter dan sistem pembayaran, sedangkan OJK mengawasi sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Yang kedua, lembaga ini saling berbagi data dan informasi, serta melakukan koordinasi dalam mengawasi industri perbankan dan mencegah krisis keuangan. Hubungan yang ketiga itu ada hubungan Bank Indonesia dengan lembaga pembiayaan. Bank Indonesia dengan lembaga pembiayaan seperti multi-finance dan leasing dalam rangka mendukung pertumbuhan sektor real, Bank Indonesia mengatur kebijakan moneter yang mempengaruhi tingkat kredit dan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dan dunia usaha. Melalui kebijakan ini, Bank Indonesia mendorong pembiayaan produktif agar ekonomi dapat tumbuh secara berkelanjutan. Hubungan yang keempat itu ada hubungan Bank Indonesia dengan LPS. Bank Indonesia dan LPS bekerja sama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Bank Indonesia berperan mengawasi dan mendeteksi dini bank bermasalah, sedangkan LPS bertanggung jawab menjamin simpanan nasabah serta menangani bank yang mengalami kegagalan. Kolaborasi antara Bank Indonesia dan LPS sangat membantu menciptakan sistem keuangan yang stabil dan melindungi nasabah dari risiko kerugian. Hubungan yang kelima itu hubungan Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Hubungan antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan terjalin dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan fiskal serta kebijakan moneter. Bank Indonesia mendukung pengelolaan utang negara seperti pembiayaan APBN dan penerbitan surat berharga negara. Sinergi antara kedua lembaga ini, antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, sangat penting agar kebijakan moneter dan fiskal dapat berjalan selaras demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Hubungan yang keenam itu ada hubungan Bank Indonesia dengan pasar modal. Bank Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas pasar dengan mengamati aliran modal dan likuiditas keuangannya. Meskipun pengawasan teknis pasar modal berada di bawah OJK, Bank Indonesia tetap melakukan koordinasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan arus investasi asing. Hubungan ini sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan terhindar dari gejolak keuangan. Hubungan yang terakhir itu hubungan Bank Indonesia dengan lembaga keuangan syariah. Dalam sistem keuangan syariah, Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter berbasis syariah, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, dan instrumen lainnya. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional untuk mengembangkan produk keuangan syariah dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan dari hubungan Bank Indonesia dengan lembaga keuangan syariah itu adalah memperkuat keuangan syariah di Indonesia. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari isi materi tersebut adalah secara keseluruhan, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional. Peran ini dijalankan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan seperti Bank Umum, OJK, LPS, Kementerian Keuangan, pasar modal, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan syariah. Kolaborasi yang kuat antar lembaga keuangan memastikan sistem ekonomi berjalan seimbang, stabil, dan mendukung pertumbuhan nasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.